Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Yudi di Gibahin Bola Channel, teman-teman. Oke. Lagi-lagi marak teman-teman ya, tentang persiapan timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2024 yang akan diadakan di Qatar, teman-teman, pada bulan Januari nanti, yaitu tentang persiapan asuhan Sinteyong ke TC yang ada dilaksanakan di Turki. Itu Sinteyong membawa 29 pemain ya, dari 30 rencananya. Tetapi Rahmat Irianto tidak diikutsertakan dalam TC di Turki dikarenakan cedera, teman-teman. Dan juga ini tidak ada pengganti dari Rahmat Irianto yang sedang cedera, teman-teman. Jadi 29 pemain ini resmi dibawa ke Turki untuk mengikuti TC, teman-teman ya. Nah, dari 29 pemain ini, Sinteyong yakin bahwa skuad yang dibawa oleh Sinteyong ini cukup untuk tampil di Piala Asia 2024 nanti, teman-teman. Dan untuk mengikuti ajang-ajang FIFA Matchday selama 3 kali, 2 kali melawan Libya dan juga nanti lawan Iran tanggal 9 Januari itu. Nah, yang menarik, tidak ada namanya Stefano Lillipali kembali, teman-teman, di skuad timnas Indonesia yang dibawa ke TC Turki, teman-teman. Nah, sebelumnya sudah saya bahas juga ya. Ini Lillipali ini sebenarnya pemain yang potensial, pemain lokal Indonesia yang gacor, teman-teman, yang mobilitasnya tinggi di liga, menjadi top skor dan juga assist terbanyak di Liga Indonesia yang bermain di Borneo FC. Tetapi sama Sinteyong ini tidak dipanggil kembali untuk mengikuti TC di Turki, dan kemungkinan besar tidak dibawa untuk ke Piala Asia 2024, teman-teman, di Qatar nanti. Nah, ini menjadi polemik di kalangan pecinta sepak bola Indonesia dikarenakan kembali lagi Stefano Lillipali tidak dipanggil karena kita melihat, teman-teman ya, kenapa jadi polemik ini. Kita melihat dikarenakan Stefano Lillipali ini layak sebenarnya untuk menempati satu posisi di skuad timnas Indonesia, tetapi hasil berbeda ya, teman-teman. Kembali lagi tidak dipanggil karena di situ sudah ada pemain yang sama posisinya dengan Stefano Lillipali dan lebih fit, lebih bugar, dan staminanya bagus, teman-teman ya. Nah, Stefano Lillipali tidak dipanggil menurut Sinteyong yang sudah memberikan statement karena Stefano Lillipali itu mengalami masalah dengan fisik ya. Fisiknya itu tidak bisa full 100% selama pertandingan dalam waktu 90 menit ya, karena faktor usia juga ya, teman-teman. Tetapi yang kita lihat di liga itu dia 90 menit bermain, teman-teman ya. Dengan 90 menit bermain ya kan, dalam beberapa pertandingan sudah memasuki paruh musim di Liga BRI 1. Nah, ini membuktikan bahwa untuk fisik Stefano Lillipali itu masih bisa untuk layak bergabung dengan timnas dan juga memenuhi persyaratan dari Sinteyong sendiri, teman-teman ya. Kita tidak tahu kenapa Lillipali kembali tidak dipanggil, sedangkan di sana untuk skuad timnas itu yang dibawa ke Turki dan nanti dimasukkan ke Piala Asia 2024 itu nama-namanya tidak berubah, teman-teman. Nama-nama yang kemarin dibawa ke kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan juga Filipina, ini pemainnya sama, teman-teman ya. Seharusnya kita berkaca dari pertandingan kemarin, mana-mana pemain-pemain yang tidak layak dipanggil dan juga tidak bisa memberikan kontribusi dengan timnas, mana yang layak, teman-teman. Dan sebenarnya kalau untuk pemain ya, Lillipali ini sebenarnya pemain yang rata-ratanya di atas dengan pemain lain yang berada di posisinya itu sendiri ya, seperti Dendi dan juga ada Egy Maulana Fikri dan Dimas Derajat, teman-teman. Nah, tapi pilihan Sinteyong itu berbeda. Mereka bertiga tetap dipanggil ke timnas Indonesia untuk mengikuti ajang TC dan juga ke Piala Asia 2024, teman-teman. Ya, kita sebenarnya merasa heran ya
Kenapa sekelas Lily Pali walaupun usianya sudah tidak muda lagi tidak dipanggil teman-teman? Karena dia kan berpengalaman ya. Di liga juga lagi top perform teman-teman. Tapi kenapa ya tidak dibawa untuk ke Piala Asia dan juga mengikuti TC teman-teman? Nah, di sini yang ramai di perbincangan yaitu kembalinya dipanggil Dendi Setiawan ya. Nah, ini menjadi polemik ya, polemik dari beberapa waktu lalu hingga sekarang ya. Banyak yang mengatakan bahwa Dendi itu tidak layak untuk mengikuti event-event di timnas Indonesia, bisa dikatakan tidak layak masuk ke timnas Indonesia ya. Dikarenakan Dendi itu di Liga Indonesia pun performanya masih kalah jauh dengan Lily Pali ya teman-teman ya. Hanya mencetak belum cetak gol dan juga kontribusinya kurang maksimal di Bayangkara FC teman-teman. Tetapi Pilihan Sintayong tetap membawa Dendi ke Piala Asia 2024 dan juga mengikuti TC teman-teman. Nah, kita juga merasa kalau pemain apalagi sekelas timnas itu harus mempunyai potensi dan juga mempunyai jam terbang dan performa yang bagus ya. Kita lihat dulu dari sisi liganya dulu aja teman-teman. Dia memiliki performa yang bagus dan mobilitasnya tinggi di liga, itu sebenarnya layak untuk dipanggil teman-teman. Tetapi Sintayong itu berbeda. Banyak pemain yang tidak berkembang dan tidak berkontribusi di liga itu malah dipanggil teman-teman. Dan yang kita heran sebagai pencinta bola timnas, formasi dan skuad pemain tidak berubah teman-teman dari yang kemarin. Mungkin ada 1-2 penambahan, tetapi itu tidak mempengaruhi skuad-skuad yang dibawa oleh Sintayong pada kualifikasi Piala Dunia 2006 kemarin teman-teman ya. Tetapi ini menjadi suatu tantangan tersendiri buat Sintayong, karena ini merupakan pertaruhan reputasi dari Sintayong sendiri ya di ajang Piala Asia 2024 ini. Apakah Sintayong ini blunder dalam memilih pemain kan, dikarenakan skemanya tidak berubah dengan yang kemarin teman-teman ya. Nah, sekarang ini kita mengikuti ajang yang benar-benar berat teman-teman ya, karena lawan-lawannya kita itu tidak bisa dianggap enteng dan lawan-lawannya levelnya jauh di atas kita teman-teman ya. Kita butuh prestasi, setidaknya kita butuh menampilkan permainan yang cantik, yang indah ya dari timnas kita teman-teman. Dan juga itu harus diimbangi dengan pemain-pemain yang notabene tuh jam terbangnya tinggi dan mobilitas permainannya itu sangat bagus teman-teman ya. Tetapi untuk Dendi sendiri, dari manajemen PSSI juga sudah memberikan statement bahwa kalau memang tidak layak ya dipanggil ke timnas, silakan coret ya. Sintayong berhak mencoret kalau misalkan tidak bisa atau tidak layak untuk bergabung dengan timnas ya. Maka dari itu kita sebagai pecinta timnas mungkin beda pemikiran dengan pelatih Sintayong sendiri teman-teman, karena kita melihat fakta ya teman-teman ya, fakta dari beberapa pertandingan dan juga berbagai macam event dan juga dari segi performa pemain itu kualitasnya berbanding terbalik dengan Lily Pali ya teman-teman ya. Ya itu mau sampai kapan kita harus berdebat dengan masalah ini ya, dengan masalah pemain-pemain yang tidak berkontribusi di timnas kenapa harus dipanggil seperti itu teman-teman ya. Ya kalau bisa, kalau memang pelatih Sintayong memberikan kepercayaan lebih kepada Dendi dan juga Dimas ataupun Egy Maulana Fikri yang menjadi bahan perbincangan, dia tunjukkan saja dengan permainan yang baik, dengan mobilitas yang bagus ya, karena itu bisa menepis semua kritikan dari pencinta sepak bola timnas ya. Jadi dan juga ini menjadi pertaruhan jabatan dari Sintayong sendiri, apakah bisa dilanjutkan atau tidak dengan
berbagai macam dan banyak kritikan dan spekulasi yang berkembang mengenai skuad-skuad yang dibawa oleh Sintayong ini sendiri, dan banyak yang pesimis dengan skuad seperti ini. Kita tidak bisa berbicara banyak di Piala Asia besok ya, di Qatar ini. Ya dari segi pemain sih sebenarnya sudah bagus, cuma ya untuk kualitas pemain ini banyak yang diragukan teman-teman. Jadi ya apa boleh buat, kita menantikan saja ya performa mereka untuk tampil di Piala Asia besok ini, dan kita lihat apakah Sintayong bisa membuktikan kredibilitasnya dia dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diputuskan untuk berlaga di Piala Asia besok teman-teman ya. Nah, untuk Lily Pali sendiri apabila dipanggil, kemungkinan besar nanti itu mungkin sudah keputusan terbaik dari Sintayong. Wah, kita sebagai pemain pencinta timnas juga tidak bisa berbuat banyak ya teman-teman ya. Kita berharap memang Lily Pali itu wajib masuk ke timnas Indonesia dikarenakan performa dia sudah lagi bagus-bagusnya, dan kredibilitas Lily Pali ini sudah bisa sudah terbukti ya teman-teman ya, sudah bisa dilihat dari event-event sebelumnya teman-teman. Tapi itu kembali lagi pada Sintayong teman-teman. Mari kita buktikan saja, kita dukung terus. Kita sebagai pecinta bola timnas hanya bisa berdoa dan mendukung apapun yang terbaik untuk timnas Indonesia dan apapun yang terbaik untuk Sintayong sendiri teman-teman ya. Oke, segitu aja mengenai pemain yang menjadi menjadi suatu kontroversi ya teman-teman ya dalam beberapa belakangan ini. Ya semoga aja kontroversi ini bisa dibuktikan dengan hasil yang maksimal teman-teman ya. Jadi kita sebagai pencinta sepak bola timnas tidak sia-sia untuk sering memberikan komentar, sering kritikan, untuk membangun. Tujuannya kita untuk membangun dan membuat Indonesia berprestasi dan teman-temannya, bukan menjatuhkan pemain dan juga menjatuhkan manajemen dan juga menjatuhkan siapapun. Kita sebagai pecinta bola timnas dan juga netizen ingin sekali membangun timnas Indonesia dan juga melihat timnas Indonesia tuh terbang tinggi ke level-level sekelas Asia dan juga nanti kemungkinan besar ke event-event dunia teman-teman. Baik, sekian aja. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen channel ini agar lebih berkembang dan kalian semua bisa melihat info-info dari Gibahin Bola berikutnya teman-teman ya.